You everybody welcome back again with us, Marco Fan and the gang. Okay, Yo, hello guys. Welcome to our podcast and we are podcasting live now. Di sini ada Stanley halo, dan Kevin Pinata. Halo guys. halo, Ya, halo. Bro, bro. halo, halo. Jadi kali ini kita akan membuka topik dengan membahas suatu hal yang sangat meledak hari ini ya. Bukan hari ini, Pasti tapi untuk corona. kedepannya. Iya, betul sekali itu. Memang sangat menjengkelkan. Jadi begini Mas Teh. Menurut Mas Teh kita bahas ini, menurut Mas Stanley ini corona itu apa sih? Oke, jadi corona itu asal muasalnya itu ditemukan di Wuhan, Cina. Pada tanggal 30 Desember 2019, pemerintahan Cina menemukan pneumonia jenis baru. Namun ada beberapa spekulasi bahwa virus ini memiliki genom yang hampir sama dengan SARS yang ada pada kelelawar. Karena pada waktu itu diduga Oke. Wuhan memiliki pasar hewan, jadi diduga menyebar dari hewan ke manusia. Namun juga ada pasien COVID yang tidak mengunjungi pasar tersebut juga terkena COVID dengan gejala seperti demam, demam tinggi, sesak napas dan lain-lain. Mungkin begitu asal Oke. mulanya yang berasal dari Wuhan, Cina, dan akhirnya merebak ke 10 negara lebih dan menjadi pandemi karena penyebarannya yang begitu cepat. Banyak Gitu juga. ya kira-kira. Banyak juga ya Mas. Iya. Wow, kita jadi nggak bisa keluar ini. Aduh. Tapi orang-orang sekarang sudah gak mikir ya, gimana ya? Sudah keluar semua ya. Berat itu hal terberat ya. Terus ini Vin, itu penyebarannya gimana sih? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan? Nah, ini ngelanjutin yang dari Stanley itu ya. Jadi bener itu Iya dapatnya. dong. Jadi Yoi kan. itu menyebarkan ya yang tadi udah dibilang Stanley dari Wuhan bisa sampai Indonesia ya. Itu pertama yang Iya. sifatnya kayak ya itu virus itu kayak bentuk dari suatu minyak gitu ya. Dan Ya. gua gara-gara kayak bentuknya minyak itu udah melekat ke semuanya ya. Yang terutama itu dari kontak antar manusia. Aduh. Itu sangat sulit karena itu memang kebiasaan kita untuk seperti biasa sehari-hari untuk bersalaman itu rupanya berbeda sekali ya Vin ya. Iya, jadinya ansos. Jadi kita harus menghindari itu. Waduh, ansos beda lagi dong. Jadi guys, untuk menghindari itu semua kita perlu menjaga kesehatan, intinya itu. Jadi aku punya 7 tips untuk teman-teman semua untuk menghindari virus ini. Jadi yang pertama adalah Apa kalian itu ya? harus ya ini Stan. Jadi yang pertama itu kita harus menjaga kesehatan kita dan mengecek secara berkala. Nah, jadi kita untuk memastikan tubuh kita itu tidak terdapat penyakit. Yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat agar gizi kita seimbang. Dan ketiga, kita mengonsumsi vitamin karena vitamin itu diperlukan untuk meningkatkan imun tubuh. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan. Jadi tempat tinggal kalian itu harus sering dibersihkan karena virus itu mudah menempel di mana-mana. Walaupun umur virus tidak panjang kalau berada di suatu benda, tapi namanya kita harus lebih baik menghindari daripada mengobati. Terus yang selanjutnya, tadi berapa? Keempat ya? Sampai lupa. Ya, keempat, kita harus menghindari mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat dan menggunakan rokok atau apa dan lain sebagainya yang tidak sehat. Terus kita juga tidak mengonsumsi alkohol. Terus kelima, kita mengatur pola makan kita. Yang keenam, sama seperti tadi, membersihkan kamar dan menjaga kebersihan tangan diri. Jadi kita harus rajin-rajin mandi, terus rajin cuci tangan. Terus yang terakhir adalah tadi seperti dikatakan oleh Kevin, kita harus menjaga kontak fisik terlebih dahulu dan kita mungkin ada salaman-salaman baru kayak
Seperti itu guys. Oh, jadi Ya, intinya itu menjaga pola hidup sehat ya, Yong. ya Pokoknya itu. pola hidupmu sehat, kamu terjamin aman gitu kan Ya, dari virus ini kan. ya betul sekali. Oke, Yong, ada lagi yang mau ditanyakan, Yong? Sepertinya itu saja untuk segmen pertama ini kita mengawali ini ya. Nanti segmen Yong, kedua kita lanjut menyuruh ke topik Sekarang kita berikutnya. bersama Arda, Gio, dan Trias. Oke, langsung saja kita lanjut ke topik. Arda, itu untuk data pasien corona saat ini bisa dibacakan mungkin? Jadi di sini saya hanya ambil beberapa tanggal saja di setiap bulannya. Untuk yang pertama tanggal 28 Maret 2020 pasien positifnya 1155, pasien sembuhnya 59, pasien meninggalnya 102. Terus tanggal 18 April 2020 pasien positifnya 5.923, pasien sembuhnya 607, pasien meninggalnya 520. Yang terakhir 9 Mei 2020 pasien positifnya 13.645, pasien sembuhnya 2.607, pasien meninggalnya 999. Wah, banyak juga ya. Tapi ada kabar gembira loh dari itu Rumah Sakit Wisma Atlet itu sudah mulai pasien sembuh bertambah 2.000. Wah, itu rupanya kabar baik. Lalu untuk ke Geo, halo Geo, apa kabar? Halo, sehat. Geo, opinimu apa sih tentang corona ini? Untuk corona ini? Menurutku ya virus corona ini tidak sebegitu berbahaya. Namun karena penularannya yang begitu cepat sekali, nah itu makanya virus ini jadi virus yang mematikan dan membahayakan. Nah, namun pada nyatanya masyarakat tidak takut pada virus ini karena mereka sedang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Untungnya saja sekarang sudah ada aplikasi untuk masyarakat itu mengenali dampak bahayanya dari virus corona. Oh, jadi intinya virus ini tuh aslinya tidak berbahaya, hanya saja penyebarannya yang cepat itu yang membuat khawatir gitu ya. Iya. Oke. Dan untuk segmen terakhir ini hanya 2 segmen ya. Jadi segmen kedua ini kita langsung membahas perbedaan kehidupan dari sebelum corona dan sesudah corona. Halo Trias, kita akan menanyakan ini pada Trias, teman kita ini satu ini. Halo, apa kabar bro? Hai. Gimana di rumah, bosan ya? Tidak begitu bosan. Waduh. Langsung itu saya mau bertanya ini, langsung saja ya kita ini membahasnya. Perbedaannya apa sih setelah dan sebelum corona ini? Perbedaan sebelum dan sesudah adanya corona itu sangat banyak. Yang paling menonjol itu sebelum adanya corona, kita itu bisa bercengkrama dengan orang lain itu sebebas mungkin gitu. Jadi banyak orang yang di sekitar kita bisa bercengkrama sama mereka. Tapi setelahnya adanya corona, kita harus bisa menjaga jarak terlebih dahulu agar penularannya bisa tercegah gitu. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Kita harus bisa menjaga kondisi fisik kita dan kita bisa menghindari virus ini. Kita harus bisa guys, karena kita tidak mau kan terkena corona. Jadi itulah podcast dari kami. Mungkin jika kurang panjang atau materi yang kurang masuk, nanti kita bisa tambahkan di podcast kita selanjutnya. Stay tune terus dan jangan lupa like dan ikuti, follow, dan jangan lupa share ini ya. Yoi, karena ini tuh juga pengetahuan. Jadi sekian dari kelompok 4 ini. Terima kasih atas mendengar. Ya, terima kasih atas mendengarkan podcast kami dan jangan lupa terus ikuti. Dan kami Gio, Trias dan Arda, dan tentunya saya hostnya Yogi.
mengucapkan mundur diri. Sekian, terima kasih.